Jadi jadi kalau memberikan kesaksian mantan kiai, mantan haji itu nggak prodeo ya, nggak cuma-cuma, itu ada persembahannya, ada dibayar gitu ya, puluhan. Ada. Karena kenapa? Uang bisa puluhan juta sekali Oh, satu jadi kali khotbah bisa puluhan juta sekali satu kali khotbah bisa puluhan juta sekali satu kali khotbah. Yang namanya kebodohan itu tuh tidak mengenal suku, agama, ras, dan antar golongan. Kebodohan itu mengenal sara. Iya, jadi. Sekarang gue mau nanya, Jos. Lu ngikutin YouTube nggak? Setahun terakhir ini udah enggak. Karena gue sih. Enggak. Nah, kayak aku mau nanya nih. Sekarang ini banyak loh kesaksian-kesaksian. Bukan banyak ya. Memang ada gitu kan. Yang menampilkan murtadin yang nggak yang tidak selaras. Jadi perkataannya itu tidak selaras dengan skillnya. Jadi perkataan itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Contoh nih ya, ada orang yang ngaku mantan kiai, mantan ustazah, mantan mondok 5 tahun, tapi ketika kita mencoba menguji emisi, ketika kita suruh baca ini atau perbedaan misalnya hukum-hukum tajwid gitu kan, itu dia nggak bisa gitu kan. Nah, contoh ikhfa, ada orang yang ngaku mantan kiai, gua tanya apa perbedaan ikhfa dengan ikhfa safawi, dia melongo aja. Kan ini gua malu sendiri. Malunya apa? Ngaku mantan kiai tapi masa ikhfa dengan ikhfa safawi saja nggak ngerti begitu ya. Ini bagaimana menurut lu? Dengan pengakuan murtadin odong-odong yang mengaku atau dibesar-besarkan ya sebagai mantan kiai, mantan ustadz, tapi pengakuannya ini tidak berbanding lurus dengan skillnya. Kan lu non denominasi, apakah hal ini tuh memang gimana? Mu'alaf juga banyak, bos. Mu'alaf juga banyak. Ya, oke, nanti gua jawab pertanyaan lu, nanti gua jawab. Tapi jawab dulu pertanyaan gua, kenapa hal ini terjadi gitu? Tidak berbanding lurus itu bagaimana? Ngaku mantan kiai, mantan ustadz, tapi ketika ditanya hal-hal yang sepele, hal-hal yang dasar nggak bisa menjawab gitu. Iya, gua kasih tahu dulu. Jelasin dulu. Yang namanya orang mu'alaf itu ada 3. Ada 3 alasan. Bukan mu'alaf, sorry. Orang pindah agama, itu motifnya ada 3. Yang pertama adalah motif memang mendapatkan hidayah. Saya merasa di Kristen saya lebih tenang, saya lebih teduh hatinya. Demikian juga dengan ada yang mu'alaf, hati saya lebih tenang, lebih teduh, lebih bahagia. Islam itu kebenaran, bla 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 bla. Tapi statement ini nih, statement hidayah ini terkadang itu hanya cuman fasad. Fasad, lu ngerti nggak maksudnya? Apa ya? Topeng. Ya, cuman topeng dari yang 2 ini. Yang 2 ini tuh apa? Yang pertama asmara, kawin, menikah, pacaran, segala macam biar direstuin atau misalnya pengen poligami atau gimana. Yang kedua adalah soal uang. Gue tidak mengatakan semua murtadin ya. Kenapa ada orang yang murtad ngomong-ngomong, saya dulu haji, saya kiai, saya punya pondok pesantren, mirip dengan beberapa mu'alaf yang mengatakan, saya dulu rektor sebuah sekolah Kristen ini, saya memahami Alkitab begini, giliran ditelusurin bodong. Karena kenapa? Uang. Mereka melihat peluang di uang ini, ya. Kristen itu jemaatnya dikit,
tapi kolektornya suka miliaran per minggu, per bulan bisa puluhan miliar. Ya ke Kristen lah dia. Masuk ke gereja, jadi begini, dapat PK tuh persembahan kasih bisa puluhan juta sekali khotbah. Satu kali khotbah puluhan juta. Ya, jadi Jos, gue mau tanya Jos. Jadi kalau memberikan kesaksian mantan kiai, mantan haji itu nggak prodeo ya, nggak cuma-cuma, itu ada persembahannya, ada dibayar gitu ya? Puluhan. Ada kayak di Muslim juga, di Islam juga ada. Itu udah rahasia umum lah, semua orang tahu lah. Yang namanya pembicara itu pasti dikasih duit. Lu masuk TV aja lu ngomong bacot-bacot gitu udah dapat berapa itu? Lu cita-cita tuh pengen jadi jubir di TV tuh. Siapa lumayan lu sekali ngomong udah 50 juta lebih, 100-an juta, ya kan? Ya kayak gitu. Tapi dulu gua mau ini nanggap ini. Kok lu bisa berbicara jujur seperti ini? Apakah karena lu tidak terikat denominasi atau bagaimana, Jos? Soalnya jarang loh orang Kristen yang mengatakan orang yang murtadin ini kan tadi ada beberapa sebab. Ada yang memang karena panggilan hati, ada memang karena tertarik dengan kolekte, persembahan, sehingga dia membuat apa ya, dengan judul-judul kesaksian yang bombastis, mantan kiai, mantan ustadz, mantan lain sebagainya. Itu nggak cuma-cuma gitu aja, akan tetapi ada persembahan khusus bagi mereka yang nilainya luar biasa begitu ya? Bukan persembahan khusus, pokoknya setiap orang jadi pembicara itu pasti dapat amplop gitu, dan mereka mungkin melihat peluang di situ. Again, sekali lagi gue katakan, gue tidak menghina siapapun di sini, maupun gue menganggap semua orang yang pindah agama itu memiliki motif uang atau asmara. Enggak. Ada yang tulus, ikhlas, betul, tapi yang kadal-kadal juga banyak gitu loh. Jadi kadal apaan, Jos? Kadal tuh bunglon, sorry. Jadi yang ganti-ganti. Gua kira kadal itu Kristen dari lahir, Jos. Domba, gimana sih lu? Oh, jadi kadal itu kesaksian yang memang dia itu orang Kristen gitu, tapi ngaku murtadin gitu. Enggak. Bisa juga dari luar Kristen yang masuk Kristen. Yang buat kenapa? Ya maksudnya kesaksian itu memang realitanya seperti itu atau memang hanya settingan, drama gitu kan? Kan tadi lu bilang bahwa lu bilang tadi ada settingan. Ada yang settingan, tapi enggak semuanya settingan gitu. Karena gini. Nah, pernah dulu Jos, mumpung gua ingat ini, gua mau nanya. Halo? Iya. Mumpung gua ingat nuh. Nah, menurut lu sendiri orang Kristen yang settingan jadi murtadin itu dibenarkan secara alkitabiah atau tidak? Enggak lah, itu kan udah bohong. Gimana sih lu? Lu gimana sih? Terus kenapa dilakukan? Orang yang ngaku-ngaku itu kenapa dilakukan begitu? Kan gua udah bilang ada motif duit. Aduh. Motifnya duit lagi. Oh my god, duit lagi ya. Kira-kira kalau lu misalnya nih lah, uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang nih, maruk duit nih, itu akar dari segala kejahatan gitu. Oh. Akan diem kan lu? Halo Jos. Itu halo. Gini, gua nanya nih sama lo. Halo. Seandainya gua nih orang yang berduit. Terus lu kan jemaat Kristen. Terus gua bilang, Jos, lu mau nggak dibayar 10 juta, lu ngaku-ngaku jadi mantan ustadz, mantan haji, lu mau nggak? Kira-kira kalau gua misalnya orang yang kaya, ngasih duit ke lu 10 juta nih, Joshua, lu tampil nih 10 juta tuh gaji gua, 10 juta tuh gaji gua semenit, bro. Kurang. Oke. Teman-teman, Joshua ini orang kaya, jadi gajinya sebulan tuh 20 juta. Jadi, ini gue ngomong antara pribadi dengan pribadi ya, antara teman dengan teman. Seandainya nih gue orang miliarder, nanya ke lo,
Jos, 10 lu juta kurang. ya Pelit udah lu. 100 juta deh. 100 juta. Lu cuma Kurang. duduk-duduk. Anjir, 100 juta kurang. 100 Kurang dong. juta loh. Bisa beli mobil. Ya, mobil apaan 100 juta? Agi aja udah pego. Bleh. Hah? Motor Agi deh, aja. motor gede, moge. Lu gak mau? Hah? Apa Enggak. ini lu gak mau karena lu alkitabiah atau lu gak mau karena bayarannya kecil? Karena bayarannya kecil tuh, biar seneng lu. Kurang bayarannya. Tapi Kalau lu oke, kalau lu lanjut. 7.000 T, boleh dah tuh 7.000 T. Ntar gue bisa Seberapa? bikin sendiri segede Kalimantan. Oh, nah, kok lu bisa mengatakan bahwa itu ada settingan? Memang hal itu ada gitu. Kenapa kok gereja dalam hal ini kok ini ya diam? Bukankah ini suatu kebohongan gitu loh? Terlepas dari orangnya ya, dari pelakunya ya. Gue nanya itu yang nyuruh itu kok membenarkan hal itu? Kenapa? Karena gereja sendiri juga emang lu kira gereja itu mentang-mentang gereja terus langsung bener ya kan gue lu gimana sih? Gue udah berkali-kali bilang yang namanya denom nggak otomatis bener. Sekarang misalnya dibilang kenapa gereja diem? Ya gereja aja pengajarannya banyak yang salah kok. Misalnya di GBI itu sangat banyak pengajaran mengenai kemakmuran. Wow, Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan takut, Tuhan akan memberkati usaha kita. Terus bawa contoh. Orang-orang yang kaya, pendeta ini sangat kaya. Ini hamba Tuhan ini telah diberkati begini. Emang bukan di GBI doang sih, banyak. Gue cukup lihat banyak fenomena kayak gitu di gereja gue dan di gereja lain juga loh. Jadi jangan langsung bilang GBI itu isinya orang-orang kaya yang cuma bisa motivator. Di satu sisi benar, tapi di satu sisi bukan hanya GBI yang melakukan itu gitu. Jadi kalau kita bilang kenapa sih bisa ada orang yang berpura-pura demi duit ya? Di gereja aja mereka yang begitu, berikanlah persembahan. Haleluya, haleluya, diberkatilah memberikan persembahan ini Tuhan. Itu dosa lo kayak gitu. Dosa lo kayak gitu. Aku jadi tahu nih, jangan-jangan aku jadi tahu nih. Jangan-jangan yang menyebabkan lu tidak berdenominasi akan karena hal ini. Lu kan nggak berdenom. Ya. Lu keluar dari setiap denominasi Kristen itu karena di dalam denominasi orientasinya ternyata adalah hamba uang. Ada yang sebagian seperti itu. Selain hamba uang, pezinahnya juga banyak. Jadi wah, kata siapa, Jos? Orang yang sehari-hari baca Alkitab, ngajarin Alkitab masa berzina lo, jangan gitu, Jos. Oh enggak, banyak contohnya kayak gitu. Jadi misalnya, justru gue pernah denger ada cerita ya. Ini kisah nyata apa bohong ini? Kisah nyata atau beneran? Makanya sebelum gue ngomong, ini gue cuma dapat dari mulut ke mulut. Gue nggak pernah lihat langsung. Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Pokoknya intinya begini. Pernah ada pendeta yang ditugaskan keluar kota, menginjil ke pedalaman sih, pokoknya intinya luar kota deh gitu. Nah, ketika di luar kota ini, pendeta ini nginep di sebuah hotel. Bukan hotel plus ya, beneran hotel bersih, hotel. Nah, ketika di hotel itu tuh dia didatengin sama satpam. Ya, satpam tak pelayan hotelnya deh. Pak, Bapak perlu selimut nggak? Pendeta ini bingung. Bukan, dengar dulu makanya. Pendeta ini bingung. Selimut, kan saya udah punya selimut, Pak. Bukan, Pak, yang ini selimutnya lebih anget. Udah mulai pasang nih dia nih. Oh, enggak Pak, yang ini cukup selimutnya. Gitu. Oh, enggak apa-apa, Pak. Bapak kalau boleh tahu profesinya apa ya, Pak? Profesi saya pendeta, saya lagi menginjil ke sini. Satpamnya bilang apa? Wah, kalau pengkhotbah kita kasih diskon, Pak. Gila nggak? Artinya apa? Banyak pendeta yang udah kesana ya, ke tempat tersebut, itu yang namanya orang dikasih diskon artinya apa? Langganan, sering, ya nggak? Oh, gitu. Iya. Di contoh musuh nggak ada. Gue bisa sebut nama justru, tapi gue nggak mau lah, nggak usah.
Jangan, Nggak usah. jangan sebut nama, Jos. Jangan sebut nama. Kalau sebut nama itu bisa kena undang-undang ITE. Jangan. Kita Ya, aman-aman makanya aja. gue bilang kalau di Muslim pun juga sama. Bahkan kalau di Muslim tuh gue kenal orangnya gitu. Gue kenal orangnya apa. Ya gue nggak usah sebut profesinya apa. Gue kenal dia di mana, nggak usah. Ya. Cuman intinya orang yang di luar semakin kelihatan suci itu di dalamnya banyak komedinya, banyak lawaknya gitu. Jadi Mending ya, kayak gua ya, Jos. Mending kayak gua lawak gini tapi apa adanya ya. ya iya. Tapi lu awas lu kalau udah kaya, lu kayak gitu gue jitak lu. Nah, Ya, jangan jangan nambah kayak istri gitu, Jos. kalau udah kaya. Jangan kayak gitu. Doain kaya sih boleh, tapi kalau udah kaya jadi gitu ya janganlah, Jos. Iya, makanya gitu. Gitu. Buset sih Jos, bukaan ngeri ya. Yang nggak ngeri ini. Kita tuh harus mencoba menerima realita, bro. Gitu. Jadi kalau siapa sih Isra Miraji? Jadi ya sebagai contoh realita di itu nonton CP. Sebagai contoh realita di Kristen itu lihat siapa ya? Kristen itu nggak tahu deh. Pokoknya nggak tahu. Kayak misalnya gue itu adalah realitanya Rudy. Rudy itu harus menghadapi gue karena gue adalah realitanya Rudy. Demikian juga dengan gue memiliki realita beberapa orang yang pernah menghancurkan gue dalam debat. Yang menghancurkan gue dalam debat tuh apa? Orang ateis, gila nggak? Orang ateis tuh ngebantai gue dulu dalam debat karena gue bilang Natal itu Kristen, dia bilang Natal itu bukan Kristen. Proto gue dia bikin hancur lebur. Gimana ceritanya? Enggak, ceritanya gimana lu dihajar ateis tentang Natal itu gimana? Kan gua nggak menghancurkan lu nih. Gimana lu? Gua pengen tahu lu kok ada orang ateis menghancurkan lu dengan Natal itu gimana? Gue bilang Natal itu hari raya Kristen, kenapa lu rayain? Kan di Eropa kan Natal itu ramai banget tuh, di Eropa, di Jepang, di dunia lah. Kalau lu nggak percaya Kristen, kenapa lu ngerayain Natal? Gue bilang begitu. Dia bilang Natal Kristen. Coba kasih tahu gue ayatnya di mana tanggal 25 Desember itu Yesus lahir. Di mana ayat ada yang bilang Sinterklas itu ada di Alkitab. Di mana ayat yang bilang pasang pohon Natal. Di mana ayat yang bilang lu harus tukar kado. Di mana ayat yang bilang lu harus apa namanya? merayakan kelahiran. Tunjukkan ke gue ayatnya. Gue bilang nggak bisa. Ya itu nggak bisa. Terus kenapa lu ngejudge gue yang ateis merayakan Natal? Bagi gue Natal itu hanya perayaan hiburan akhir tahun. Gitu. Gue bilang iya ya. Jadi ya karena dari itu gue belajar dari si ateis itu gue jadi belajar. Natal itu nggak alkitabiah. Natal itu bukan Kristen. Demikian juga dengan Paskah. Argumentasinya sama gitu. Ini ada yang bilang nih, ini ada yang bilang, wah kayaknya Joshua ini saksi Yehova. Saksi Yehova itu kan tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Nih, ya. Gua kasih tahu syahadat gue dulu nih. Saya mengakui Allah Bapa, saya mengakui Yahuwah Bapa, Putra Tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai Tritunggal Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan ada yang menganggap si Jos ini tidak saksi Yehova, nggak nganggap Yesus Tuhan. Bagi gue Yesus itu adalah Tuhan. Ya, ada tiga Tritunggal. Yang pertama adalah Bapa. Bapa ini bersifat Roh. Bapa ini tidak kelihatan. Karena Bapa ini adalah semesta ini adalah Bapa. Yang kedua adalah Putra Tunggal Yesus Kristus. Yesus Kristus ini apa? Yesus Kristus adalah manifestasi dari Bapa. Kalau lu baca Wahyu 1 yang matanya merah, rambutnya putih, kulitnya seperti perunggu yang terbakar, itu adalah manifestasi dari Bapa. Bapa mengambil perwujudan dalam Wahyu 1 gitu. Lalu yang ketiga Roh Kudus. Roh Kudus itu sebenarnya adalah roh dari Bapa.
yang diturunkan ke bumi untuk menghibur orang-orang Kristen gitu. Jadi di dunia ini tuh ada malaikat dan Roh Kudus untuk melawan roh-roh jahat, untuk melawan setan segala macam gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Joshua ini saksi Yehova, enggak, sama sekali bukan. Yohanes juga bukan ya? Yohanes juga bukan ya? Apa? Yohanes. Yohanes. Enggak. Tuhan itu ada 3 wujud. Oke. Berarti lu, ini teman-teman, gua klarifikasi ya teman-teman bahwa Michael Joshua ini bukan Yohanes, bukan saksi Yehova, dia itu Tritunggal ya, Trinitas begitu. Cuma dia itu Tritunggal, tidak berdenominasi, bukan karismatik, bukan dari Pentakosta, Protestan, Katolik, bukan loh ya. Secara organisasi gereja dari Gereja Bethel Indonesia, tetapi secara pemahaman beliau ini tidak mengambil dari satu denominasi pun, akan tetapi di luar ini ya, out of the book, bukan out of the book sih, Alkitabiah gitu ya, sesuai dengan Alkitab dan pemikirannya dia sendiri begitu ya, ya nggak Jos? Sesuai dengan pemikiran dia sendiri ya. Ini ada yang bilang Tuhan ada 3, mana ayatnya Jos? Ya ayatnya tuh nyebar semua. Masa kalau gue jembrengin semua ya gue sama jangan. aja. Itu nanti buat kita debat Joshua. Itu nanti buat kita debat. Jangan dibahas di sini. Pembahasannya adalah ini yang terakhir itu kok ada kesaksian murtadin yang odong-odong ternyata orientasinya adalah duniawi, adalah karena dapat persembahan, dapat bayaran yang nilainya sangat fantastik berpuluh-puluh juta gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menjadi gembala atau pendakwah, pengkhotbah itu belum tentu suci, karena ternyata lu ada kesaksian di hotel-hotel dapat diskon begitu ya kalau pekerjaannya adalah seorang gembala. Jadi tapi jangan lu anggap itu sebagai sesuatu yang absolut betul ya, karena itu pun kita tidak mengeneralisasi, karena tadi juga kan ada ketika pendeta ditawari selimut hangat, ternyata dia selimut hangat apaan tuh, berarti kan dia polos tuh, dan dia nggak mau, cukup ini saja, berarti pendeta itu benar yang itu ya. Tetapi yang sebelum-sebelumnya dapat diskon begitu kan tergantung individu dan pribadinya. Kalau individunya ya mengikuti hawa nafsu, diembat aja kan mumpung ada diskon gitu loh ya Mas Dapu. Dan dan Joshua ini dikasih sebuah perumpamaan, andaikan dia dikasih 10 juta, 100 juta untuk menjadi murtadin odong-odong, nggak mau. Tetapi kalau 1 miliar dia mau, berarti tetap Joshua ini 7.000 70. Lu siapa juga Jos, lu mikir aja siapa lu gitu, lu mau ngaku mantan kiai juga orang nggak bakal percaya, orang lu orang lu putih. Sorry, nanti gua sarah lagi. Emang kenapa sekarang? Enggak, gua belum lihat kalau ada kiai yang mohon maaf nih kan, mohon maaf, lu kan Tiongkok gitu kan. Mohon maaf ini bukan Sarah ini. Kan gue kalau kiai itu di Indonesia kan rata-rata dari Jawa begitu ya kan, dari Madura gitu kan, itu kiai. Banyak loh putih-putih loh, kayak Padang. Iya, tapi yang bergelar kiai, Jos, yang bergelar kiai kan gue belum nemu. Ada ustadz mah ada banyak, ustadz yang mualaf juga banyak, ustadz yang berketurunan Tiongkok mah banyak gitu. Kalau untuk kiai kan yang memegang pondok pesantren, yang memiliki ribuan, ratusan santri, belum pernah. Jadi kalau gua bayar triliunan juga orang nggak ngepek. Kalau ngaku kiai juga blunder gitu kan. Nggak mungkin kiai seperti lu gitu kan. Tapi gua terima kasih atas kejujuran lu, dan ini membuka mindset lu bagus banget gitu, lu bisa berkata jujur, dan inilah yang kita harapkan di dalam berdiskusi nanti, kita akan jujur. Sebetulnya kalau lu tadi kalah sama ateis dengan pertanyaan itu, ya itu gue juga bisa ngalahin lu berarti kalau kayak gitu, Mas Jos. Ya nanti kita debat ya teman-teman. Jangan lupa di-share, nanti saya berdebat dengan Bang Michael Joshua hari Jumat depan dengan tema ketuhanan Yeshua Hamasyah, itu ya. Oke, karena ini sudah hampir
jam 11 gue juga harus pulang. Ini gue demi lu Joshua. Hah? Gue demi lu nih, gue tungguin sampai jam 9 gak nongol-nongol, sampai jam 9 12 menit 15 menit gak nongol-nongol. Gue ini di studio kecilan gue nih, studio kecil gue, jadi gue harus pulang. Mudah-mudahan lancar perpulangan pulang di jalan. Ada grand pianonya, ada sofa. Gue pikir udah kayak Ryan. 7.000 triliun. Amin. Ini green screen, pakai green screen, Jos. Bukan realita ini, bukan. Green screen, masa lu nggak tahu sih green screen? Iya, screen. Ya, green jadi nanti, iya bisa ditampilin hotel, bisa ditampilin gunung, apapun bisa ini. Ya lah, gue ngerti. Ini kan kayak yang lain-lain. Tapi kalau gua nanti punya rumah segede ini, aduh pengen banget, amin lah, insya Allah ya, mudah-mudahan nanti lah.